Oke, selamat sore semuanya teman-teman sekalian. Hari ini kita diskusi bareng, berbagi perspektif. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang sebelumnya background-nya graphic designer, ilustrator, atau mungkin desainer yang lain. Dan nanti kita juga bisa berbagi perspektif dan mungkin ada juga yang sebagian barangkali tertarik juga masuk di bidang UX designer nih. Yang juga sebenarnya bisa menjadi potensi bagi teman-teman untuk masuk di bidang ini. Sebelumnya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Juga di musim hujan, musim pancaroba atau banyak banjir, meskipun keadaan seperti itu tetap sehat selalu dan bahagia ya, jangan lupa. Karena bahagia juga sangat penting. Terus kemudian juga mungkin teman-teman di sini juga belum kenal siapa saya. Kenalin, nama aku Irfan, product designer di Tokomodo. Jadi Tokomodo ini bergerak di bidang corporate commerce sama kayak Tokopedia kalau teman-teman tahu. Cuman ini perusahaan ada perusahaan yang bertransaksi ya. Dan juga ada digital procurement atau pengadaan kalau misalnya perusahaan butuh bahan baku untuk produksi pasti ini di Tokomodo. Nah, terus sebelumnya saya juga freelancer di Upwork. Jadi tahun 2020 saya mulai freelance di Upwork untuk menjadi product designer, UX designer. Hingga tahun ini saya pada Juni kemarin masuk ke Komodo. Jadi perjalanannya mulai dari 2020 sampai sekarang ini ya teman-teman. Nah saya berasal dari Gresik Jawa Timur. Nah kerjanya di mana? Di Gresik sama juga. Karena perusahaan saya menerapkan kerja work from anywhere, jadi dimanapun bisa. Terutama sekarang di Jakarta juga lagi banjir, lagi macet-macetnya, dan juga bensin mahal kan. Nah, situ akhirnya saya memutuskan kerja di rumah. Sebenarnya ada kebebasan kalau work from anywhere itu di kantor ataupun di rumah bisa. Jadi keuntungannya di teknologi atau bidang ini itu bisa fleksibel ya teman-teman, dimanapun kita bisa berkarya. Saya awalnya jurusan kimia industri di SMK 1 Cermi Gresik. Nah, kemudian terjun ke bidang sosial. Nggak nyambung ya teman-teman. Mulai dari SMK, dari kuliah, bahkan sampai sekarang di teknologi. Itu nggak nyambung sama sekali. Cuman ada hal-hal yang penting yang saya pelajari di perkuliahan yang saya gunakan sampai sekarang. Dan itu tidak mungkin juga teman-teman yang masuk di bidang non-teknologi, di sosial atau di bidang-bidang lain yang justru jauh dari teknologi, itu tetap bisa. Teman-teman masuk di bidang UI UX designer dan peluangnya sangat besar. Setiap bulan, setiap beberapa bulan itu mesti ada update atau transfer pemain ya, dan main sepak bola. Tapi desainer UI UX ini antar perusahaan itu mesti ada lowongan karena memang kebutuhannya sangat besar di era digital sekarang. Hari ini kita akan membahas perkenalan tadi udah selesai, terus nanti kita akan membahas apa sih UI user experience itu, terus yang selanjutnya kita coba bedah bagaimana prosesnya, prospeknya gimana, terus bagaimana cara memulainya. Nah teman-teman di sini mohon maaf, sebenarnya saya ingin diskusi ini berjalan dua arah, tapi karena keterbatasan waktu, saya cuma bisa menyampaikan satu arah. Jadi teman-teman harap bisa fokus, nanti kita bisa dialog waktu tanya jawab. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan, apa sih user experience itu? Mungkin banyak juga teman-teman yang masih belum tahu, masih awam. User experience itu apa sih? Nah, kalau di Indonesia kan pengalaman pengguna seperti apa? Itu seperti apa masih mungkin masih belum ada bayangan. Contohnya ada MOOC ini ya teman-teman. Kalau ada MOOC ini cantik nggak? Cantik. Terus lucu, unyu. Nah, mungkin kayak wajahnya teman-teman yang hadir pada webinar kali ini. Terus kemudian juga kita ternyata waktu dipakai experience-nya mengganggu atau annoying, mengganggu mata, bisa kecolok. Nanti kalau kesenggol orang lain ya bisa masuk ke mata kita dan akan mengaruhi kesehatan. Nah ini menjadi contoh kalau produk yang kelihatannya bagus atau menarik itu nggak selalu punya pengalaman yang bagus. Bisa jadi malah menghilangkan fungsinya, bentuknya nggak mengikuti fungsi dari gelas itu sendiri. Justru malah merusak dan juga di sini kita bisa melihat ternyata nggak selalu produk itu harus dinilai dari visualnya. Terus kemudian juga kita coba, mungkin teman-teman ada pengalaman di hotel ataupun di tempat-tempat lain, kalau cuci tangan yang biasanya ada di wastafel seperti ini ya, kerannya dinyalakan, terus kemudian juga sabunnya dipencet sendiri, ada tempatnya sendiri untuk mengeringkan tangan. Nah, ini kan biasanya tingkat pemakaiannya kalau di Jepang itu jarang dipakai teman-teman. Jadi karena harus antri kan untuk mengeringkan tangan, terus kemudian juga
sabunnya itu juga kadang kehabisan, nah tidak bisa otomatis mengisi. Nah, di Jepang ada inovasi untuk meningkatkan pengalaman ini dengan menciptakan peningkatan produk, yaitu all-in-one wash basin. Nah, ini nanti ada indikatornya kalau misalnya sabunnya habis, terus kemudian juga airnya bermasalah, itu ada indikatornya. Terus kemudian juga kita langsung all-in-one bisa mencuci tangan secara mengeringkan tangan ya maksudnya secara langsung. Nah, jadi kita bisa, nah ini ketika diterapkan peningkatan produknya itu sangat signifikan karena kan kita nggak pakai antri, terus kemudian juga kita bisa tahu kalau misalnya sabunnya habis, secara otomatis sistemnya akan mengisi sabunnya dan airnya juga sama akan menunjukkan ke petugas nanti kalau ada masalah langsung tangani. Hanya itu, salah satu contohnya juga peningkatan pengalaman kalau di laundry. Kita bisa melihat kalau di Indonesia biasanya kita laundry kan ngambil baju di tempat laundry itu ada sesuai jam kerjanya. Tapi kalau di Jepang itu bermasalah. Kenapa? Karena orangnya sibuk-sibuk. Jam kerjanya panjang kan biasanya dari pagi sampai malam. Butuh fleksibilitas. Nah, fleksibilitas inilah yang dimanfaatkan oleh user experience designer untuk menciptakan pengalaman produk supaya fleksibel. Nah, ciptakan locker untuk bisa mengambil kapanpun dan dimanapun. Kalau teman-teman ngambil jam 12 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi itu bisa kalau di Jepang. Karena memang di sana udah ada, nanti tinggal dikasih password, bisa membuka locker di tempat pengambilan baju tadi. Nah, inilah salah satu potensi dari UX designer untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Kalau ada masalah, nah ditingkatkanlah pengalaman pengguna itu supaya bisa menyelesaikan masalahnya. Termasuk juga kalau teman-teman tahu kalau di Jepang itu navigasi itu gampang banget ditemuin. Karena apa? Karena jelas banget kalau kita mau ke sana, ke kiri kemana, dan ada palang yang besar, tapi tidak pengganggu jalan karena ini kan cuman chat ya, cuman bentuknya 3 dimensi, itu bisa membantu banget untuk pejalan kaki yang mengurus KTP, mau ke halte bus, terus habis itu pelayanan publik lainnya itu bisa lebih cepat tanpa adanya mungkin pemandu ataupun lainnya ya. Itu akan minimalisir pemandu untuk menuntun orang mau ke tempat tujuannya. Nah, terus kita bisa tahu akhirnya desain produk itu dirancang untuk membuat berbagai pengalaman pengguna. Teman-teman mungkin yang kerja itu juga mungkin pakai kursi kerja, ada juga orang yang gaming pakai kursi gaming, dan juga orang yang pakai kursi untuk santai, itu penggunanya pengalamannya akan berbeda. Cara pakai kursi gaming, kursi untuk bekerja itu akan bisa macam-macam ya. Makanya para desainer menciptakan pengalaman itu sesuai dengan masalah dari pengguna itu. Dan masing-masing ada pasarnya ya teman-teman. Ya, mungkin kalau orang gaming nggak ada pasarnya, jadi ada pasarnya sendiri. Orang yang kerja juga ada pasarnya sendiri. Dan nanti setiap produk itu ada pasarnya dan disesuaikan pada pengguna. Dan user experience itu bagian dari customer experience yang fokus pada produk. Detailnya kayak gimana. Jadi kalau misalnya di rumah sakit ya, kita contohkan rumah sakit. Jadi rumah sakit itu produknya utamanya apa sih? Produknya kan kita dapat perawatan dokternya, dapat resep obat atau operasi. Nah, pasti kita ketika mulai usaha juga sama. Kita akan fokuskan pada produk. Misalnya jualan roti, donat. Nah, kita akan membuat donat yang enak. Terus kemudian juga akan fokus untuk membuat rasanya misalnya sesuai dengan khas dari produk itu. Dan nanti baru rumah sakit itu akan fokus pada pelayanannya di admin, customer service. Nah, itu dalam bagian dari customer experience. Jadi orang UX ini fokus di bagaimana nyari dokter yang kualitas, pelayanannya bagus, terus kemudian juga bisa menciptakan pelayanan produknya yang bisa memecahkan masalah penyakit dari penggunanya. Kalau CX ini misalnya ada admin, misalnya kalau teman-teman input data di BPJS itu kan butuh antri yang panjang, terus kemudian juga pengambilan obat, itu bagian dari customer experience untuk menciptakan supaya misalnya kalau di rumah sakit kan antrinya panjang banget. Nah, CX inilah yang menciptakan pengalaman yang bisa membantu teman-teman dalam adminnya supaya smooth dan sebagainya. Karena UX akan membantu di pelayanan dokternya ke pasiennya supaya bisa maksimal perawatannya dan bisa sembuh. Kalau dikontekskan pada tukang roti tadi, kalau CX nanti menciptakan pengalaman pengguna untuk
misalnya customer service-nya, image-nya, brand-nya itu nanti akan diciptakan kesannya. Misalnya kita lihat banner di tengah jalan atau jalan raya, biasanya ada spanduk besar. Itu yang menciptakan desain itu salah satunya dari customer experience, nanti akan dieksekusi oleh graphic designer yang akan membantu dalam proses desain visualnya, experience-nya, bagaimana kira-kira pengguna melihat itu, kira-kira bagaimana menangkapnya, bisa atau enggak informasinya. Nah, itu nanti customer experience yang akan bisa memudahkan orang akhirnya bisa nangkep dan nggak salah asumsi, ternyata produk itu bisa sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Dan kita coba ke yang lebih dalam lagi. Dalam UX itu juga ada user interface. Biasanya banyak orang yang memisahkan itu, tapi sebenarnya itu adalah bagian yang tak terpisahkan. User interface itu bagian dari user experience. Jadi kalau kita lihat tadi gelas itu memang bagus dari segi visual, tapi dari segi experience itu masih sangat-sangat kurang. Karena justru mengganggu pengguna dalam proses penggunaan minum, padahal tujuan utamanya adalah untuk minum, tapi justru malah mengganggu matanya ketika dipakai. Nah, itu nanti juga akan berpengaruh dalam proses penggunaan atau pengalamannya. Selain itu, kalau digital biasanya ada human computer interaction. Pengalaman kita ketika mengakses HP, laptop, biasanya manusia kan cenderung menggunakan HP dan laptop untuk produk-produk digital. Nah, bagian dari user experience ini, sehingga nanti kita coba perdalam juga untuk produk digital. Terus UX saat ini tuh banyak yang ditunjukkan cuman visual, prototyping, yang sifatnya visual aja. Padahal pada kenyataannya itu banyak yang dilakukan ya pekerjaannya. Mulai dari riset, desain, testing, sampai kita iterasi, kolaborasi gimana produk ini nanti dibuat oleh developer, nanti baru testing lagi ke user. Nah, itu proses yang panjang. Sehingga di sini UX itu melalui proses yang panjang, teman-teman. Dan produk yang berkualitas itu dibuat dengan fungsionalitas dan keseimbangan yang baik. Fungsionalitas dan keseimbangan yang mana? Dari segi user, teknologi, dan juga bisnis. Jadi ketiga elemen ini itu harus ketemu, teman-teman. Dari user memang butuh, memang ada masalah. Dari teknologi realistis untuk dibangun. Kemudian dari segi bisnis menguntungkan. Kalau dia bicara produk bisnis, kalau produk sosial, dia bisa memecahkan masalah sosial. Nah, tiga aspek ini yang menjadi keseimbangan utama bagi desainer untuk menciptakan pengalaman yang terbaik. Kita membuat produk yang fungsional, terus kemudian juga bisa dipakai, nyaman, hingga menghasilkan pengalaman yang signifikan dan memecahkan masalah utamanya, terutama berguna, dapat digunakan. Jadi untuk pisau yang buat roti, pisau yang buat stick itu berbeda. Setiap produk ada fungsinya sendiri dan bentuknya mengikuti fungsi. Kayak gelas tadi itu bentuknya nggak mengikuti fungsi, justru malah mengganggu fungsi. Nah, seharusnya yang baik adalah yang bisa sesuai fungsinya. Bentuknya juga disesuaikan pada kebutuhannya. Terus juga kita bisa pelajari kalau pisau itu kan ada gagangnya buat dagang, ada yang khusus buat nusuk, ada yang khusus buat potong-potong, dan juga bagian-bagian lain yang biasanya kita gunakan untuk masak ataupun kebutuhan lain. Dan berharga ya teman-teman. Ini adalah salah satu alat pengupas terbaik yang pernah ada di dunia. Ini dibuat sejak tahun 1953 oleh Oskar Lundin dan Sun Soberg di Swedia ya. Nah, ini sampai sekarang itu masih sama desainnya, cuman berubah gagangnya. Nah, produk itu memang memecahkan masalah, berharga, dan juga di sini bisa kita lihat kalau kita bisa meningkatkan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak selalu semuanya harus diubah. Dan kita juga selain membuat fungsinya dulu, kita juga bisa membuat visualnya menarik supaya orang itu bisa senang pakai produknya. Kalau kita melihatnya senang, pasti makainya juga senang. Udah fungsinya bagus, lihatnya juga senang. Sehingga dipakai teruslah produknya. Nah, terus juga produk yang baik itu bisa diakses semua orang, termasuk disabilitas. Jadi kalau misalnya ini adalah standar ideal, ada web yang memang khusus untuk semua orang, bisa digunakan untuk orang normal, untuk orang yang buta warna, buta total, itu ada, teman-teman. Kalau buta itu bisa menggunakan sensor suara dan juga bisa menggunakan indera lain kayak tangan dengan braille.
biasanya orang yang buta menggunakan indera lain yang dimanfaatkan. Nah, itu konsep idealnya di accessibility atau bisa diakses. Nah, tapi nggak semuanya produk itu sampai ke disabilitas ya teman-teman, karena kita sebagai orang bisnis juga mengutamakan user utama atau user yang paling banyak pakai. Jadi kalau memang perusahaan yang benar-benar besar, mereka biasanya benar-benar aware untuk benar-benar bisa diakses juga untuk penyandang disabilitas. Kita tadi udah banyak bicara terkait definisi user experience dan juga apa aja skill yang harus dimiliki. Nah, terus gimana prosesnya? Nah, kita coba perdalam prosesnya ya teman-teman. Di prosesnya sendiri itu secara umum ada planning, riset, desain, testing, dan iterasi. Cuman ini versi singkatnya ya. Ada versi yang lebih lengkap. Cuman karena keterbatasan waktu, sekali lagi saya cuman menyediakan 5 tahapan ini. Sebenarnya ada tahapan untuk hand off atau kolaborasi dengan developer, ada juga tahapan lain yang nggak bisa ke backup di materi hari ini. Ini untuk metode desain apapun, baik desain thinking, human centered design, atau desain sprint, pasti ada langkah-langkah ini teman-teman. Yang pertama kita coba perdalam ya. Kita bakal masuk ke contoh Ibusnas. Ibusnas adalah salah satu aplikasi teman-teman barangkali udah pernah pakai buat baca buku, buat nyari-nyari buku yang gratis tapi legal. Ini adalah produk dari pemerintah untuk menjembatani kita bisa membaca lebih mudah di HP. Kita bisa membaca buku apapun yang tersedia di sana. Jadi kita mau nyari buku apapun itu bisa di sini. Dan pemerintah memang menyediakan itu, tapi apakah memang tujuannya tercapai? Ternyata enggak, teman-teman. Itu banyak masalah dari experience produknya. Kita lihat dari Play Store itu banyak koleksi bukunya terbatas, pinjam buku rumit, nggak ada pemberitahuannya, tiba-tiba kok nggak bisa baca, terus kemudian juga udah pinjam orang lain, kita membaca bukunya terbatas, nggak bisa download, nggak bisa kita ngasih catatan dan sebagainya. Dari buku pun hasilnya acak, dan juga nggak ada filternya, ini kategori mana, terus kemudian juga bahasanya nggak konsisten, tampilannya kurang menyenangkan kalau teman-teman lihat, dan juga yang penting adalah fungsionalitasnya. Tapi fungsionalitas di sini tak berjalan. Tampilannya juga kurang bagus dan juga detail buku dan sinopsisnya tidak membantu karena sangat singkat, tidak ada review juga dari teman-teman pembaca lainnya terhadap buku itu. Nah, inilah masukan dari banyaknya user di Play Store ya teman-teman. Nah, ini yang menjadi trigger kita, kenapa kok perlu ditingkatin sih? Karena kita nggak sembarangan untuk meningkatkan produk, memang ada masalah yang ada dalam aplikasi itu sehingga perlu ditingkatkan pengalaman. Nah, kita coba bedah ya prosesnya. Jadi proses dari UX sendiri itu ada 5 tahapan kurang lebih. Yang pertama ada empathize atau define, ideate, prototype, dan test. Nanti saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Nah, intinya kalau di langkah ini itu nggak harus urut gini. Empathize, define, ideate, prototype, dan test ini nggak harus urut, tapi kadang kita waktu di prototype balik lagi ke nyari ide, riset lagi itu juga bisa. Jadi itu menyesuaikan pada kebutuhan. Kalau di startup biasanya kita karena butuh penyesuaian atau fleksibilitas, kadang ada langkah-langkah yang kita ulang lagi supaya untuk menguatkan fundamental atau besar-besarnya. Kita coba perdalam di dua fase ini ya teman-teman, di empathize dan define. Kalau kita lihat empathize ini, kita bisa membangun empati dengan nilai-nilai dari pengguna. Kalau pengguna sedih, nanti kita juga bisa berperilaku secara kognisi, secara perasaan, secara konasi atau perilaku kita juga sama, bisa tahu bagaimana atau tindakan yang perlu kita sampaikan kepada pengguna supaya mereka juga nyaman dan juga memberikan pendapatnya selama menggunakan produk. Kita juga membongkar empati itu menjadi temuan yang berguna untuk peningkatan produk. Nah, bayangin misalnya ya, kalau kita bingung mau baca buku yang bagus di Ibusnas, kita nyari buku tertentu gratis, legal, dan bisa diakses secara mudah, ternyata lah kok bukunya batas nih, dan juga kita lihat ternyata banyak masalah di bukunya, kita cari juga susah, nggak ada filternya, hasilnya random. Nah, kita kan pasti mau meningkatkan
pengalaman pengguna. Sebagai UX designer, saya mengambil inisiatif itu. Nah, akhirnya gimana cara saya berempati atau kita berempati dengan pembaca buku itu, ternyata pastinya mendengar pertanyaan dan juga pendapat mereka selama menggunakan aplikasi. Jadi selama penggunaan aplikasi itu kita bisa tahu pengalaman mereka saat menggunakan Ibusnas dan juga yang kita bisa jadikan insight untuk pengembangan Ibusnas sendiri. Nah, singkatnya kita bisa memahami user, mengoperasikan produk. User itu mengoperasikan produk saat apa, di lingkungan mana, terus kemudian juga kebiasaan mereka, motivasi kenapa kok baca buku digital, kebutuhannya apa, terus keluhan mereka saat menggunakan aplikasi. Nah, user yang secara spesifik suka membaca buku dan mengalami kendala yang menjadi target utama dalam wawancara ya, atau kita coba mendalami. Tapi dalam proses riset ini nggak harus wawancara ya teman-teman. Ada banyak metode riset yang digunakan, salah satunya adalah interview. Jadi saya waktu itu melakukan interview dengan salah satu pengguna di Ibusnas dan juga di Kindle, dan juga ada 5 total pengguna yang saya wawancara. Nah, di situ saya bisa menemukan apa yang mereka katakan, yang mereka lakukan, yang dipikirkan dan dirasakan selama menggunakan aplikasi Ibusnas itu. Nah, akhirnya saya punya banyak insight nih untuk bisa ngembangin Ibusnas. Dari masukan mereka itu yang berguna itu, saya bisa jadikan bahan untuk meningkatin pengalaman di Ibusnas. Nah, kita juga selain riset ke eksternal atau orang lain, kita juga perlu memahami produk. Kita melakukan analisis dari produk yang sudah ada, terus juga melakukan perbandingan dengan produk yang lain atau sejenis. Kalau di Ibusnas kan aplikasi baca kan nggak hanya Ibusnas saja, tapi ada banyak ya teman-teman. Ada ini ya, perpustakaan Kemendikbud, terus Gramedia Digital, Google Playbook, Kindle, sampai Open Library. Dan juga mungkin masih banyak yang belum tercover, tapi saya mengambil sampel-sampel ini untuk menjadi salah satu referensi untuk pengembangan Ibusnas. Jadi setiap kelebihan dari aplikasi ini, saya ambil, saya sesuaikan dengan hasil riset, dengan pengguna tadi, apa yang kira-kira bisa diterapkan di Ibusnas. Nah, mulai dari mereka update bukunya gimana, terus kemudahan pendaftarannya, nyari bukunya, cara dapat bukunya, waktu baca nyaman atau enggak, itu kita bisa tahu. Nah, akhirnya nanti kita bisa meningkatkan pengalaman Ibusnas sesuai dengan proses riset kita dari pengguna ataupun dari aplikasi lainnya. Nah, nanti setelah kita melakukan riset, nah, risetnya akan dikonversi menjadi insight. Nah, insight-nya dari produk yang sudah ada, yaitu Ibusnas sendiri, kita lakukan benchmark atau nyoba-nyoba aplikasinya. Kita nyoba-nyoba sendiri karena memang kita kan sering pakai. Dan saya juga waktu itu sering pakai untuk membaca, puluhan kuliah, bahkan sampai juga sekarang tetap pakai. Dan juga melakukan perbandingan dengan produk lainnya sejenis kayak Kindle tadi dan juga aplikasi lain. Terus saya menemukan insight nih, ternyata buku digital itu mereka gunakan untuk tugas kuliah, terus pengembangan soft skill, hard skill, terutama banyak freelance ya yang menggunakan ini. Terus baca buku sehari-hari, kenapa kok baca buku digital? Ternyata mereka lebih mudah ditemukan, hemat waktu, hemat uang, dan juga ada ternyata yang alergi debu. Kalau misalnya nyimpen di rumah, nggak kebaca, buluk-buluk debu itu akan terkumpul dan membuat kita terganggu juga. Nah, orangnya alergi, seperti itu. Nah, kemudian juga buku fisik tertentu kan kadang ada yang diskon terbatas ya teman-teman. Nah, makanya di Ibusnas itu bisa menyempatkan itu. Terus juga bantuan kebijakan pemerintah legalitas buku aman, nggak yang ilegal, tapi ini yang legal karena memang sudah ada di Perpusnas, sehingga ini bisa saling dipinjamkan antar pengguna. Dan kita bisa mendalami kebutuhannya apa sih, fitur-fiturnya yang bisa kita jadikan referensi nanti. Terus alasan pembatalannya karena apa? Nah, misalnya di sini jarang diupdate, sinopsis yang tidak sesuai dengan kebutuhan, antriannya rumit, atau ada pemberitahuannya tiba-tiba udah dibaca pengguna lain, kita belum sempat baca dan belum selesai. Cari bukunya sulit dan internetnya nggak berfungsi. Nah, kita akhirnya kan bisa tahu ternyata insight itu berguna untuk pengembangan itu. Nah, ini cuma highlightnya ya teman-teman. Nanti ada versi yang detailnya. Cuman ini adalah versi highlight. Nah, setelah kita tahu insight-nya, terus kita coba
menggambarkan dari riset itu siapa sih yang paling banyak menggunakan e-Busnas. Sehingga kita bisa memfokuskan juga sesuai dengan pengguna yang sering pakai e-Busnas. Untuk menjadi prioritas, kita sebagai UX designer akan fokus pada pengguna yang paling banyak. Pengguna yang paling sering pakai itu siapa aja. Contohnya ada orang yang si paling tahu maunya apa. Nah, misalnya dia udah tahu nih mau nyari buku Power of Habit, pasti kan langsung buka e-Busnas cari di searching buku Power of Habit. Jadi langsung kalau beruntung ya nemu produknya atau bukunya. Nah, tapi kan kalau nggak nemu ya dia bakal nyari di kata kunci lain atau platform lain. Nah, selain orang yang benar tahu visinya belajarnya kemana, ada orang yang kayaknya tahu maunya apa. Kayaknya tahu ya, nah, bisa berubah-ubah berarti dari tujuannya. Jadi mereka memang masih ambigu pengembangan diri. Misalnya mau pengembangan diri yang mana? Nah, pengembangan diri yang umum, nggak belum kegambar bukunya yang mana, spesifik pengembangan diri yang di mana, itu masih belum jelas. Nah, sehingga di sini mereka masih belum kegambar secara penuh buku yang mana nih yang mau dicari. Nah, kalau dia beruntung, sistem akan menunjukkan rekomendasi kategori buku untuk yang lagi tren terkait pengembangan diri. Ya, banyak ya pengembangan diri. Nah, pasti yang tampil terkait tema-tema kategori itu. Dan ada orang yang gabut, mau lihat-lihat aja. Kalau isi waktu, mereka buka e-Busnas, scrolling-scrolling, ternyata kalau beruntung ya mereka nemu apa yang hits, ada bukunya nemu misalnya Charles Dwe. Kalau nggak nemu ya mungkin ya aku di berita-berita yang hits nasional, mungkin di kasusnya Sambo, kasusnya Lesti. Nah, nanti kita juga biasanya orang ini akan mudah terbawa arus kemanapun yang viral itu ditampilkan di media. Jadi mereka tidak memiliki visi, tapi kita juga bisa menyasar pengguna ini sebenarnya. Nanti ketika pengguna nanti ditingkatkan pengalamannya, produknya, jadi orang yang gabut ini bisa menjadi orang yang mulai punya tujuan, sehingga mulai tertarik menggunakan produknya, dan bisa nanti meningkat menjadi orang yang uh, justru malah mau belajar ya teman-teman. Produk yang bagus itu kadang bisa membuat orang yang nggak butuh kadang bisa tahu ternyata dia sebenarnya butuh tapi baru tahu ketika nyoba. Nah itu nanti bisa menjadi opportunity kita juga dalam user ini supaya pakai e-Busnas. Jadi kan peningkatan literasi itu bisa meningkat cepat ketika kita juga menyasar user-user yang seperti ini supaya mereka juga giat belajar membaca buku. Nah, terus kemudian setelah kita tahu penggunanya siapa aja sih, nah kita coba nyari ide. Ide itu kan banyak dari masalah-masalah yang sudah ada kita nemu petunjuknya. Nah kita nyari ide mana sih yang nanti bisa kepakai untuk meningkatkan pengalaman produknya. Nah, kita fokus di 3 tahapan terakhir ya teman-teman. Jadi kalau di 3 tahapan terakhir itu kita masuk di ideate, prototype, dan juga testing. Kalau ideation itu kita menghasilkan ide, misalkan masalahnya, terus habis itu kita buat prototype-nya, kita buat produk yang setengah jadi istilahnya, yang bisa diklik, yang bisa dicoba. Kalau itu produk digital ya, jadi kita bisa testing ke user juga untuk mendapatkan pendapat umpan balik dari solusi masalah yang sudah ada. Apakah benar nanti produk kita itu berhasil atau enggak, tergantung tes ini ya teman-teman. Kalau penggunanya ketika menggunakan justru malah menambah masalah ya, justru desain kita berarti nggak berhasil. Desain kita nggak berhasil kalau pengguna itu bisa menggunakan, paham cara pakainya, terus mereka juga merasa lebih mudah ketika pakai produk yang baru, produk yang ditingkatkan pengalamannya. Nah, nanti mereka bisa meningkat ya. Biasanya pengguna akan meningkat karena pengalamannya juga ditingkatkan. Tapi semua orang kan pasti punya banyak ide ya, terus kemudian juga menganggap ideku yang paling bagus, ideku yang harus direalisasi ini. Padahal dalam membuat ide nggak segampang itu. Nah, kita juga nggak bisa membuat ide tanpa batasan, harus ada batasan. Kita membuat ide itu kan mesti banyak banget dalam pikiran kita untuk menyelesaikan koleksi buku supaya banyak, gimana nyarinya gampang bukunya, terus kita juga bisa mudah waktu pinjam bukunya, terus kita juga bisa ada bantuan ketika ada masalah dalam pinjaman bukunya, ada customer service yang bisa membantu dan sebagainya.
Nanti untuk meningkatkan masalah-masalah tadi, sekilas ini idenya ya teman-teman. Tapi ini cuma highlight sekali lagi. Sebenarnya ada sekitar 80 ide yang saya buat. 80 ide itu saya sebagian tampilkan di sini untuk menyelesaikan masalah dari pengguna sebelumnya. Nah, cuman kan nggak semuanya pasti pakai ya, karena kayak bot dan sebagainya yang pakai artificial intelligence itu pasti butuh effort yang tinggi dan pasti nggak bisa realistis, terutama untuk aplikasi pemerintahan. Nah, biasanya kita menilai kemudahan untuk membangun produknya. Ini biasanya kita diskusi dengan developer. Developer nanti akan bisa tahu effort dalam membuat atau usahanya dalam membuat produk ini. Nah, nanti semakin mudah fiturnya akan masuk ke kolom sini dan impact-nya seperti apa atau efeknya. Misalnya menambahkan koleksi buku di dalam di Pusnas, orang yang mau donasi terus bekerjasama dengan LSM, dengan organisasi atau komunitas baca. Nah, itu nanti juga bisa masuk ke sini karena impact-nya kan besar, bisa nambah koleksi buku dan juga gampang untuk dibangun oleh developer. Nanti ada fitur-fitur yang agak sulit dibangun, yang sedang dan sampai yang sulit. Sampai yang sulit, tapi itu juga impact-nya rendah. Nah, kalau misalnya sulit tapi efeknya tinggi akan masuk di sini. Nah, nanti ini adalah salah satu matriks atau ukuran di dalam kita menilai ide yang bisa diterapkan di Ipusnas. Menciptakan produk kan yang positif ya teman-teman, bukan malah menambah kriminalitas dan sebagainya. Sehingga ini menambah dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat secara positif. Jadi ide-idenya memang mencari masalah dan tidak menambah masalah lagi, dan memang ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus ini ide yang saya pilih waktu itu supaya memperbaikinya. Terus di pendaftaran misalnya itu cuma butuh data ini dan ada verifikasi sebelumnya, ada data yang lebih banyak ya. Nah, ini disesuaikan pada kebutuhannya cuma butuh data ini. Terus juga di home nanti ada buku rekomendasi, buku yang terbaru, yang populer dan penulis populer, dan ada daftar perpustakaannya. Sesuaikan pada orang yang punya perpustakaan. Khasnya Ikusnas dengan aplikasi baca lain, ada kolom daftar perpustakaan. Kayak perpustakaannya pemerintah nanti ada dari perpustakaan nasional sendiri, dari tokoh-tokoh tertentu kayak Mbak Najwa Shihab, ada juga yang dari LSM, perusahaan-perusahaan kayak Yayasan Besar Kanoto Foundation dan sebagainya, itu biasanya juga punya perpustakaan sendiri di Ipusnas. Terus kita juga bisa mempermudah pencariannya, sebelumnya hasilnya random, kita bisa ada filternya, highlights-nya, dan juga bisa ada kemudahan lainnya yang nanti bisa kita lihat secara visual. Coba kita perdalam lagi di dalam visualnya ya teman-teman. Nah, dari fitur ini yang kita pilih nanti akan kita kembangkan. Nah, inilah pertentangan desainer ketika mendesain. Biasanya kita melakukan riset lagi, benchmark visualnya gimana. Kita ada platform Dribble. Dribble itu salah satu referensi kalau kita mau desain kan pasti melihat yang sudah dibuat oleh desainer lain. Nah, nanti kita buat pengembangannya sesuai dengan kebutuhan di Pusnas. Nah, nanti juga biasanya resource-nya banyak tapi yang digunakan sedikit. Nah, ini yang memang biasa terjadi di desainer. Nah, memang kita juga mengalami berbagai konflik, bahkan juga biasanya ketika kolaborasi dengan desainer lain itu juga sering berdebat di bagian ini ya, untuk menyesuaikan komponen atau elemennya. Nah, ini gambaran dari desain Ipusnas dari segi masih fokus di layout atau penataannya, teman-teman. Masih belum fokus di penelitian yang fokus di mana ada gambarnya, itu masih belum ada bagian-bagian secara spesifik, foto-fotonya juga belum ada. Cuman fokus di penataan layout, di konten terutama, di tulisan, dan juga di bagian penataan icon dan informasi-informasi penting lainnya. Dan juga terutama flow atau aliran pengguna ketika daftar, misalnya harus isi nama, harus isi password, terus kemudian juga konfirmasi password. Ini
adalah bagian dari aliran pengguna yang harus dilewati satu persatu ya. Sama kayak teman-teman kalau daftar itu kan pasti ada tahapan-tahapannya, itulah yang namanya aliran. Terus kemudian juga setelah wireframe kita buat desain high fidelity atau desain yang kira-kira akan dibangun oleh developer seperti ini, kira-kira tampilan akhirnya. Ini kita perbaiki dari ide yang sudah ada. Nah, kemudian kita juga bisa meningkatkan dari pengalaman sebelumnya yang juga cukup berbeda. Nanti bisa kita bandingkan Ipusnas yang sudah ada sekarang dengan pengembangan Ipusnas yang saya buat, teman-teman. Yang pertama, tadi kan ada masalah untuk koleksi bukunya. Nah, ini nanti kita bisa menambah. Ada koleksi buku yang berdasarkan rekomendasi kalau kita mendaftar itu ada asesmen untuk misi topik apa sih yang kita sukai, terus habis itu juga kita juga bisa lihat kira-kira apa tujuan kita membaca, buat kuliah, buat kerja. Nah, itu nanti buku ini akan merekomendasikan sesuai dengan apa yang kita isi. Buku yang populer, yang hits zaman now, terus topik yang populer, penulis juga yang populer, ada perpustakaannya. Yang khas dari Ipusnas adalah perpustakaannya. Untuk mencari buku juga mudah, kita juga bisa ada review buku kalau masih bingung buku apa yang mau kita baca, terus ada historinya sebelumnya, terus ada filternya yang bisa kita pakai buat nyari buku yang lebih spesifik. Buku detailnya kita bisa ada informasi yang cukup padat, mulai dari rating terus sampai halamannya, bahasanya, dan juga sinopsis, ulasan, dan yang paling penting ini ya teman-teman. Biasanya kalau kita pinjam sebelumnya di aplikasi kan susah banget. Nah, di sini kita bisa tahu yang masukin buku ini ke wishlist berapa, kita bisa tahu yang sedang membaca buku ini berapa, bukunya tersedia berapa sekarang, dan kira-kira kalau kita pinjam, nanti akan berapa hari nunggunya itu ada. Berapa hari nunggunya, dan juga nanti ketika bukunya nggak bisa dipinjam, kita pinjam dulu, ada rekomendasi buku lain yang mungkin bisa dibaca dulu. Dan kalau misalnya bukunya memang benar-benar habis, akan ada rekomendasi ke platform lain, ke open library, yang sifatnya juga gratis atau pelayanan publik. Dan kalau komersial nanti akan diarahkan ke Tokopedia atau platform Gramedia, nanti akan arahnya ke situ. Kalau misalnya pengguna butuh cepat bacanya nih, nah, kalau nunggu kan kelamaan, nah, nanti akan ada fleksibilitas seperti itu. Dan membaca juga lebih gampang, ada setting hurufnya, kita juga ada bisa tema warnanya kalau misalnya butuh dark mode, dan efek perpindahan setiap halaman, dan juga bisa nyatet bahkan ada translate-nya. Ini dari product designer juga menggunakan terjemahan menggunakan API dari Google. API dari Google itu maksudnya apa? Ya gampangannya memasukkan Google Translate di dalam aplikasinya supaya kita kalau pakai membaca buku yang bahasa Inggris itu bisa ditranslate oleh Google Translate secara otomatis di aplikasi. Jadi kita bisa baca buku yang bahasa Inggris, kalau misalnya memang nggak ada bahasa Indonesianya, ini bisa salah satu pengalaman pengguna juga yang butuh waktu kita user interview. Nah, kita bisa bandingin sebelumnya tampilannya seperti ini di Ipusnas. Nah, hasilnya kan random. Ini kita bisa disapa aplikasinya, terus rekomendasi apa. Nah, ini juga tepat banget ya, literasi wacana, mewacanakan literasi, ketemu dengan teknologi. Nah, inilah pemecahan dari literasi dan teknologi bercampur menjadi salah satu peningkatan pengalaman pengguna. Terus kita juga sebelumnya kan nyarinya gini ya teman-teman, nyarinya random, dan juga kita nggak bisa secara spesifik mencari sesuai dengan buku yang kita cari. Nah, kalau di sini kita bisa langsung nemu Habibie itu bukan judulnya, kita di sini belum random. Ada penulisnya, ada yang memang judul buku. Nah, ini kita rapikan juga di Ipusnas supaya kalau ini memang judul adalah judul, dan juga memang di situ akan ada kategorisasi nanti. Kalau misalnya yang dicari sebelumnya masih ada, akan ada highlight nanti yang bisa diklik sehingga bisa lebih cepat kalau mau nyari bukunya lagi. Terus kalau misalnya orang yang gabut tadi bisa
semangat baca karena ada rekomendasinya. Penulis bukunya juga ada, nanti kalau diklik akan ada daftar buku-buku dari penulis itu. Dan hasil pencariannya nanti bisa tahu tersedia berapa buku, nanti juga bisa kita filter lagi, ini penulisnya dari Indonesia atau luar, terus kemudian juga kategorinya masuk pembawa diri atau mana, nanti kita bisa filter lagi, atau bahkan juga random, supaya orang yang gabut tadi bisa nemu buku-buku yang punya dibaca. Nah, terus yang selanjutnya detail bukunya bisa lebih banyak informasinya, nanti bisa membantu pengguna dalam meningkatkan pengalamannya dan juga lebih tertarik membaca. Terus waktu membaca buku juga ada lebih banyak setting yang bisa membantu, yang nanti bisa di-hide dan juga bisa tampil seperti ini. Ini ada fleksibilitas untuk itu, dan juga nanti bisa ngatur berbagai kebutuhan kenyamanan membaca. Ada sharing inspirasi juga kalau teman-teman misalnya di sini di Pusnas itu cuma ada penambahan buku, terus sifatnya bukan inspirasi ya. Jadi saya coba perbaiki dengan konsep kayak Instagram, kita bisa sharing inspirasi buku yang kita baca, kita bisa eksplorasi apa kira-kira buku yang bisa menjadi inspirasi orang lain. Nah, nanti orang yang dapat inspirasi itu akhirnya tertarik baca buku nih. Mereka akhirnya coba baca bukunya dari rekomendasi ini. Kita juga bisa manajemen buku, bisa donasi buku karena koleksi e-puस्तaka yang terbatas. Kita bisa berdonasi buku, terus kemudian juga ada request buku, kita juga bisa mengelola daftar bacaan, catatan, dan juga bisa manajemen pinjaman kita. Nah, teman-teman, karena keterbatasan waktu saya nggak bisa menunjukin prototipe-nya ya, tapi teman-teman bisa coba nanti minta filenya di panitia, nanti bisa coba sendiri prototipe-nya seperti apa dari e-puskes ini. Nyoba ketika daftar, nyoba ketika nyari buku, nyoba ketika nyari bukunya, baca bukunya, nanti bisa dicoba ya teman-teman di prototipe ini. Prototipe ini salah satu bagian dari produk yang setengah jadi yang bisa dicoba juga ke pengguna, ini biasanya dipakai buat testing. Nah, waktunya men-testing. Kita menguji apakah desainnya berhasil dan juga bisa memecahkan masalah. Nah, biasanya testing ini mereka nyoba klik-klik teman-teman. Jadi nyoba daftar akun, terus kemudian juga nyoba nyari buku, mereka nyoba baca buku dan sebagainya. Nah, di sini pengguna nanti akan nyoba kira-kira produknya sudah jadi seperti apa, nanti akan bisa dicoba. Termasuk link tadi yang teman-teman lihat nanti kayak gini, nanti teman-teman akan bisa nyoba prototipe seperti ini. Nanti bisa diklik-klik, bisa nyari buku-buku. Nah, ini salah satu bagian dari tahapan user experience untuk digital ya teman-teman. Gambaran testing itu seperti apa? Kita coba gambarin kayak user, kan ada 5 pengguna misalnya yang mencoba ya. Nah, ini misalnya di pendaftaran kita ngisi nama, ngisi password, kemudian juga verifikasi password, ada verifikasi OTP, terus kemudian juga berhasil mendaftar akun. Nah, ternyata user satu itu misalnya berhasil nih ngisi nama sama password, tapi nggak berhasil waktu isi konfirmasi password. Ada juga yang udah selesai semua, tapi waktunya cukup lama. Nah, terus kemudian juga ada yang gagal sama di password dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa menjadi penilaian. Ini gambaran testing ya, teman-teman. Nah, kalau di Ibusnas ini belum mewakili, ini cuma gambaran umumnya aja. Karena cukup panjang ya, dan juga kalau testing itu akan ada benchmarknya. Nah, di sini kita coba explore hasil testing dari Ibusnas. Kayak gambaran testing ini cuma gambaran konsep umumnya, bukan Ibusnasnya. Kalau Ibusnas yang sudah didesain, ternyata ketika dicoba oleh pengguna, itu mereka berhasil daftar ya teman-teman. Mereka berhasil daftar, cuman tingkat kepuasannya 4,6 dari 1 sampai 5. Terus juga mereka bisa explore buku-buku yang tersedia di berbagai kategori. Terus juga dari semua tugas yang diberikan, mereka bisa mencari buku, bisa pinjam buku, baca buku dan menggunakan fitur-fiturnya. Terus juga bisa baca review, ngasih inspirasi ke komunitas, dan juga bisa melakukan
manajemen buku. Jadi mereka bisa menyelesaikan semuanya dari 5 pengguna yang saya coba. Nah, cuman ada yang lama, ada yang enggak. Nah, makanya ini akan pengaruh di tingkat kepuasannya ya teman-teman. Ini kepuasannya bisa berpengaruh pada memang dari prosesnya bisa jadi terlalu panjang atau dari segi konten ada yang tidak dipahami atau mungkin secara visual kurang menarik sehingga secara kepuasan pengguna bervariasi di setiap tahapannya. Di rata-rata di pendaftaran 4,6, di buku yang tersedia 4,1, dan juga di bagian lain bervariasi. Nah ini setelah kita testing biasanya kita melakukan pengembangan lagi. Apa kira-kira yang bisa ditingkatin berdasarkan masukan pengguna. Misalnya ini yang 4,1 ini kenapa kok nilai kepuasannya 4,1? Barangkali ketika kita coba explore buku di kategorinya masih susah, terus kemudian juga masih panjang. Nah, akhirnya mereka ngasih rating yang masih belum lebih tinggi dari 4,1. Nah, nanti bisa kita tingkatin lagi dari proses iterasi atau peningkatan pengalaman lagi. Nah, kemudian gimana sih prospek kerja UX? Kalau ini yang menarik ya teman-teman, karena memang ini yang biasanya dicari. Nah, ini adalah salah satu survei dari Mas Joel Krisnanda, salah satu senior vice president desain etika.com. Jadi gaji desainer itu bervariasi. Kalau yang kuning ini di luar Jabodetabek ya teman-teman. Kalau yang putih ini Jabodetabek, kalau yang hijau ini itu luar Indonesia atau luar negeri. Jadi rata-rata kalau di Indonesia ini adalah dari 154 responden semuanya ini, totalnya 154, itu rata-rata untuk pengalaman 0 sampai 2 tahun itu 6,7, angkatannya 6,6. Ini ada 38 orang. Terus kemudian juga untuk pengalaman 2 tahun ke atas itu 9,9, angkatannya 9,35. Rata-rata ada peningkatan sekitar 3 juta sampai 4 juta atau bahkan lebih ya teman-teman. Kalau di luar negeri memang terpautnya kadang agak jauh karena memang budget dari setiap negara itu berbeda-beda. Kalau negara itu sudah aware pentingnya UX, biasanya gajinya akan besar. Nah, Indonesia ini masih proses adaptasi, sehingga gaji dari UX ini lama-kelamaan akan semakin tinggi juga. Setiap pengalamannya akan naik juga gajinya. Nah, ini ada UX researcher, terus UX writer, dan juga manager. Nah, ini bervariasi dan juga menyesuaikan skala perusahaannya juga. Ada perusahaan yang masih seri A, seri B, ada yang sudah unicorn, dekakorn. Nah, itu nanti akan berbeda gajinya. Karena ada penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan gaji perusahaannya atau tempat UMR-nya. Terus kemudian juga yang paling tinggi ada head of design. Istilahnya ini adalah pucuk karir seorang desainer. UX designer adalah head of design. Nah, biasanya mereka digaji sekitar 150 juta sampai 200 juta per bulan. Jadi kayak kita bisa beli mobil Avia setiap bulan. Dan juga itu masih belum sahamnya. Sahamnya bisa senilai 10 kali gajinya. Atau bahkan bisa lebih. Nah, tapi untuk mencapai head of design ini prosesnya sangat lama ya teman-teman. Butuh meniti karir dari bawah ke atas merangkak lahan-lahan hingga sampai pada head of design. Istilahnya pucuk karir seorang desainer. Nah, tapi apakah full time besar, freelance nggak besar? Nah, kalau dari freelance, dari pengamatan saya sendiri itu saya pernah memulai dari 5 US dollar per jam. Ada juga teman-teman yang dari Amerika atau dari Indonesia yang sudah pro itu bisa sangat tinggi rate-nya, bisa sampai ratusan dolar per jam. Nah, kalau di Upwork ada fixed price, ada per jam. Kalau fixed price biasanya per project, ada juga yang bernilai jutaan langsung. Misalnya 1 minggu kita digaji selama 5 juta. Nah, itu nanti akan ada fixed price-nya berapa. Kalau kita selesai 3 hari pun tetap akan selesai fixed price-nya juga sama. Ada keuntungan kelebihan sendiri. Kita milih sistem jam atau sistem fixed price atau harga tetap. Kalau dikontrak selama 1 bulan, ada juga yang dikontrak selama 6 bulan. Bahkan ada yang direkrut sampai full time ya teman-teman di Upwork ini. Efeknya gimana kalau di produk digital ataupun sekarang di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia kita bisa lihat
Tokopedia itu memiliki efek yang sangat besar, terutama kontribusi 1,5% terhadap perekonomian negara. Dan ini mereka slogannya masih baru mulai. Nah, sehingga ini adalah awal, karena Indonesia juga masih proses adaptasi penerapan UX ini atau produk digital ini dalam masyarakat yang lebih luas. Semakin banyak generasi Z, milenial, nanti penggunanya juga akan semakin meningkat, dan prospek UX ini juga semakin besar untuk memecahkan masalah sosial ataupun ekonomi. Kalau di Ipusnas tadi, dengan tadi pengalamannya, tentunya bisa meningkatkan ya pengguna dari pembaca, terus kemudian juga akhirnya literasi bisa meningkat, literasi juga bisa memecahkan masalah, dan bahkan memutus rantai kemiskinan anak-anak yang miskin, mereka bisa memiliki pendidikan yang tinggi dengan membaca banyak buku literasi, mereka banyak wawasan pengetahuan, dan juga pemecahan di startup, salah satunya GovTech Edu yang juga berada di bawah Kemendikbud, itu sampai saat ini menerapkan kurikulum yang terbaru, itu hanya butuh waktu sekitar 1 tahunan ya teman-teman. Kalau dibandingkan dengan kurikulum 2013, itu butuh 3 tahun lebih dalam adaptasi kurikulumnya, dan asumsinya itu pun masih banyak penyesuaian atau kadang masih banyak yang pakai KTSB. Nah, di Mas Menteri ini, mereka menjembatani industri juga dengan kampus Merdeka. Orang yang kuliah itu sebelumnya fokus di kuliah aja, tapi sekarang bisa mempertemukan menjembatani industri dan juga perkuliahan pendidikan dengan produk digital ini. Nah, akhirnya mereka bisa mengalami intern, ketika lulus dapat full time, mereka lebih sejahtera, dan juga nanti ketika bekerja punya skill yang mumpuni ketika lulus. Dan juga guru-guru ada aplikasi Merdeka Mengajar, mereka bisa mengajar banyak murid dengan konten-konten yang kreatif, mereka bisa menerapkan kurikulum yang terbaru di aplikasi, kemudian mau belanja fasilitas pendidikan yang terjangkau di daerah yang sama di Jawa. Nah, kemudian di sana juga akhirnya bisa meningkatlah akselerasi pendidikan, dan juga dari masukan pengguna, murid, guru ini nanti akan memecahkan masalah pendidikan satu persatu. Dari dampak-dampak sosial ini juga adalah dampak dari manfaat menjadi UX designer. Jadi efeknya juga banyak teman-teman, dari dampak sosial dan juga ekonomi. Kemudian mana sih cara mulainya? Yang pertama adalah mulai dari niat kita. Saya memulai UX designer ini tahun 2020 itu, saya coba pahami kalau memang saya ikut-ikutan aja, karena waktu itu kan cuma tren aja. Tapi kita benar-benar harus memang benar-benar niat. Artinya kita memiliki passion ketika mencoba eksplorasi di bidang ini, kita nggak hanya di pemahaman aja, kita paham nilai pentingnya, dampaknya di masyarakat ketika terjun di bidang ini, apakah nanti bisa menyelesaikan masalah, berkontribusi, bisa memberikan nilai dampak yang besar di masyarakat. Nah, ini mulai dari saya memahami itu, kemudian saya memahami secara perasaan, saya menyukai atau tidak dalam proses eksplorasi karir ini, saya menikmati prosesnya hingga saya juga mempraktekannya secara terus-menerus, secara konsisten. Tanpa konsistensi, kita nggak bisa menjadi UX designer, karena jadi UX designer itu kayak maraton. Kita harus bertahap dan nggak bisa langsung menjadi UX designer langsung gitu. Jadi ada tahapannya, dan tentunya kita bisa memulainya dari nol. Terus kemudian juga belajar dasar-dasarnya. Saya pernah mencoba mulai dari kursus, bootcamp, otodidak, sampai mentorship. Jadi teman-teman, setiap orang kan punya gaya belajar beda-beda. Gaya belajar yang beda-beda ini saya sesuaikan pada teman-teman sendiri, lebih sesuai belajar lewat kursus, bootcamp, otodidak, atau mentorship. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, saya sendiri ketika coba kursus, bootcamp, otodidak, sekarang itu udah banyak akses gratis, kursus misalnya Google UX Design di Coursera, terus kemudian juga bootcamp dari Kominfo, dan berbagai instansi lainnya itu banyak gratis sekarang. Mentorship juga banyak, nah, termasuk di Cube, di komunitas desain Gem ID dan sebagainya, itu banyak menyediakan. Nah, saya selama belajar ini, mentorship yang paling berdampak bagi saya, karena saya bisa lebih cepat menangkap materi, kemudian juga belajar banyak hal dari mentor, sehingga bisa cepat banget untuk belajar terkait UX, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Nah, akhirnya bisa cepat dalam proses belajarnya. Lebih cepat, tapi juga nggak instan juga, tapi ada prosesnya. Proses itu jauh lebih cepat dari biasanya. Terus ya terus ngelatih cara berpikir kita.
desainer itu bukan cuma desain visual, tapi yang menjadi kelebihan adalah cara berpikirnya. Kalau visual aja udah banyak desainer, graphic designer, UI designer, prototyping, dan sebagainya itu udah banyak banget. Kalau kita fokus di visual, pasti akan kalah dengan desainer lain yang sudah jago menggambar, jago dalam visual. Tapi yang membedakan desainer strategis adalah cara berpikirnya. Cara berpikir yang bisa menyelesaikan masalah, berfokus pada fungsionalitas dan pengalaman terbaik bagi pengguna. Karena desainer itu unik. Nah, mereka bisa menciptakan dunia pengalaman sekitar kita, masalah-masalah sekitar, baik yang digital non digital. Kalau kita baca dengan perspektif UX designer sebagai seorang konseptor, kita pun bisa memecahkan masalah-masalah yang mulai dari pinggiran sampai yang fundamental. Itu bisa kita desain dengan pendekatan UX design atau user experience. Nah, dari situ kita juga bisa membantu orang-orang sekitar kita dan memulai dengan mendesain produk terbaik bagi mereka. Terus juga jangan lupa untuk menguasai berbagai tools di desain. Salah satunya Figma, Sketch. Figma ini salah satu tools untuk desain visual dan juga untuk riset juga ya ada FigJam. Terus kemudian juga Sketch, cuman ini hanya tersedia di MacBook. Tapi Figma ini sudah cukup ya teman-teman untuk mendesain produk digital. Terus Overflow ini untuk membantu untuk aliran pengguna atau kayak urutan-urutan yang harus dilewati pengguna kayak daftar misi nama, password dan sebagainya, urutan-urutannya buat pakai Overflow. Zeppelin ini buat ngasihkan hasil desain kita ke developer. Marvel Hero ini buat ini ya prototyping tadi kayaknya Pak klik-klik nyari bukunya, daftar akun dan sebagainya. Itu di Miro, Marvel, Maze itu bisa. Nah, setelah tools ini, tapi nggak hanya tools yang hard skill, di soft skill, teman-teman juga harus belajar kolaborasi, komunikasi, cara menyampaikan ke stakeholder, gimana menyampaikan idenya, terus kemudian juga berkolaborasi dengan produk desainer lain, ketika riset akan berkolaborasi dengan data analis nanti akan menyediakan data, kita bisa membuat ide seperti apa, nanti akan berkolaborasi dengan berbagai role lain di ini ya apa perusahaan biasanya akan berkolaborasi dengan paling banyak product manager dan dengan developer, quality assurance atau orang yang mau ngetes hasil produknya dan berbagai role lainnya yang berkenaan dengan produk. Selalu eksplorasi desain, artinya coba misalkan masalah di sekitarmu. Saya juga memulainya dengan Ipusnas. Ipusnas sendiri itu adalah masalah di sekitar saya karena saya sering pakai Ipusnas, sehingga saya merasa ada rasa terpanggil untuk ngasih masukan di Ipusnas ini. Gimana sih ningkatin pengalaman membaca di perpustakaan digital. Karena banyak masalah, saya coba pecahkan dengan ilmu yang saya miliki. Nah, syukur-syukur kalau misalnya pemerintah mau menerapkannya, pasti dampaknya juga akan bisa meningkat. Orang yang mau membaca literasi, terus kemudian juga bisa lebih gampang nyari buku, lebih banyak koleksi bukunya, mereka juga orang yang gabut tadi pun bisa tertarik. Kalau misalnya kita bisa tingkatkan pengalaman penggunanya, sehingga mereka lebih tumbuh keinginan membaca, tumbuh kebutuhan membaca. Dari situ, kalau teman-teman menemukan masalah, pecahkanlah masalah di sekitar kita dengan ilmu yang kita miliki. Termasuk kalau di produk ini adalah dengan pendekatan UX. Untuk referensi ini saya dapat dari Interaction Design Foundation dan materi lain dari teman saya dan Instagram Icon Diary. Terus kalau teman-teman mau lebih lanjut bisa follow Mintara Wacana, UXSpace dan Design Jam ID. Saya menjadi content researcher di dua tempat ini ya teman-teman, Cube dan juga Design Jam. Design Jam ini pendirinya adalah Mas Raffi Mafunda, UX designer dari Tokopedia. Nah, terus kemudian UXSpace ini dari teman-teman banyak dari teman-teman kuliah yang terjun di teknologi, yang membuat kolaborasi juga, ada mentoring, nanti kita bisa membantu teman-teman kalau tertarik masuk di bidang ini, teman-teman bisa gabung mentorship di Cube ataupun di Design Jam ID. Kalau bisa nanti dikirim ini ya teman-teman link telegramnya untuk bisa bergabung kalau mau tertarik mempelajari lebih dalam. Keep learning dan juga tetap semangat bagi teman-teman yang tertarik terutama di bidang ini dan juga mau mencobanya. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, bisa kita buka dialog.
Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Kak Irfan. Nah, sangat insightful sekali ya teman-teman ya, mulai dari definisi, kemudian prosesnya sangat mendetail. Tadi disampaikan sama Kak Irfan dan udah ada contoh konkretnya ya, bagaimana IPUSNAS ini yang kebetulan saya itu pengguna IPUSNAS juga ya teman-teman dulu waktu kuliah, dan merasakan banget betapa tidak enaknya gitu ya, saya sebagai pengguna itu dalam menggunakan IPUSNAS, mencari buku dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini Kak Irfan sendiri nih yang riset gitu ya bersama rekan-rekan terkait dengan UI UX dari atau user experience ya dari IPUSNAS itu sendiri. Dan tadi kita banyak banget variabel yang dibuka juga, apa saja sih yang menjadi apa namanya tolak ukur ide atau prototipe kita itu diterima dan bisa memecahkan ya masalah atau tujuan dari UX UI itu sendiri. Oke, nah mungkin teman-teman ini kita sudah masuk ke sesi Q&A ya. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa raise hand atau menyampaikan di kolom chat ya, atau bisa juga open mic, open video juga boleh. Silakan teman-teman. Nih aku cek dulu ya, udah ada belum di kolom chat. Silakan teman-teman. Atau mungkin ada yang mau diperdalam lagi dari apa yang disampaikan Kak Irfan juga boleh. Ingin tahu perbedaan UI UX ya dengan mungkin web desain web gitu ya, desainer web atau seperti apa boleh disampaikan. Karena tadi materinya cukup padat ya Kak Irfan ya. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang tadi agak kelewat gitu, boleh banget ditanyain lagi. Ini ada dari Kak Ardi, developer pakai aplikasi apa Kak? Oke. Nah ini teman-teman, saya tampung dulu ya untuk pertanyaannya. Ini yang pertama sudah ada dari Kak Ardi, kita buka dulu untuk sesi pertama 3 pertanyaan. Boleh silakan selain Kak Ardi, nanti sebelum Kak Irfan menjawab dan menjelaskan ya, terkait dengan kalau yang pertama ini developer pakai aplikasi apakah itu ya. Oke, ini pertanyaan pertama, yang kedua dan ketiga silahkan bisa ditulis di kolom chat atau mau menyampaikan langsung. Mumpung ada Kak Irfannya langsung nih. Jadi bisa sharing ya, atau ada studi kasus, atau mungkin teman-teman pernah menemukan aplikasi yang nggak enak digunain gitu ya. Nah, kira-kira dari situ, dari variabel yang disampaikan Kak Irfan tadi, mungkin teman-teman udah ada gambarannya gitu kan. Nah, itu bisa juga dikonsultasikan barangkali ya. Oke, pertanyaan kedua ada dari Kak Bayu. Maaf Kak, apa bedanya UI dengan UX ya? Jadi mungkin lebih detail lagi ya, yang membedakan antara UI dan UX. Oke, terima kasih Kak Ardi dan Kak Bayu sudah bertanya. Kita tunggu satu pertanyaan lagi ya, untuk kemudian langsung dijawab oleh Kak Irfa. Oke, ini dari Kak Gadi Putra. Lain waktu ada tutorialnya Figma nggak Kak di forum ini? Oke, ini lebih ini ya, terkait dengan agenda next. Oke, apakah boleh langsung dijawab aja Kak Irfan? Oke, nggak apa-apa. Oke, siap, silakan Kak Irfan. Yang pertama tadi developer ya. Developer pakai aplikasi apa? Kalau dari pengalaman saya juga sempat kan belajar front end development dan back end development. Kalau developer itu biasanya ada yang sifatnya tampilan ini ya front end, ada juga yang back end. Back end istilahnya kalau kita istilahkan rumah, orang yang di FE itu yang bangun rumahnya, bentuk rumahnya seperti apa. Tapi orang yang di back end atau orang yang berada di sistemnya, mereka membuat aliran airnya, aliran listrik rumah itu berfungsi. Kayak di web, kita juga biasanya kalau di front end itu akan membangun webnya, tampilannya, terus kemudian juga nanti orang yang mengatur input password, OTP-nya, terus kemudian juga akunnya sudah terdaftar, yang mau datanya adalah back end. Nah, biasanya untuk tools-toolsnya dari front end sendiri itu macam-macam ya teman-teman. Ada yang pakai tools Visual Studio Code, ada juga referensi pakai GitHub, terus kemudian juga untuk lebih detailnya, biasanya setiap front end itu punya namanya library. Library yang pertama ada yang namanya React.js, kemudian juga ada Vue.js kalau teman-teman tahu, dan juga ada beberapa library lain yang biasanya digunakan front end developer untuk membangun tampilan webnya atau visualnya.
Kalau backend biasanya mereka pakai tools yang spesifik library Node.js. Kalau yang fokus di JavaScript, terus kemudian juga biasanya dari backend sendiri juga pakai PHP, kemudian beberapa tools lain yang biasanya digunakan oleh mereka. Tapi untuk kedua developer ini biasanya tetap tools utamanya adalah yang sifatnya software adalah Visual Studio Code dari Microsoft yang open source dan gratis ya teman-teman, itu bisa diakses gratis. Kemudian juga ada yang namanya GitHub untuk cari inspirasi. Biasanya dokter kan, developer kan butuh inspirasi. Nah, biasanya inspirasi kode itu dari GitHub salah satunya. Kalau desainer kan dari Dribble itu biasanya. Selanjutnya yang kedua ya Kak. Kedua, apa bedanya UI dan UX? Istilahnya kalau di desainer, UI itu adalah apa yang kita lihat, UX adalah apa yang kita rasakan. Kalau misalnya di aplikasi Peduli Lindungi, kita kan sempat pakai di masa pandemi. Tampilan Peduli Lindungi pada awalnya itu kan bagus ya teman-teman. Bagus, tapi ternyata terlalu banyak fiturnya waktu itu. Sampai ada nyari alamat, terus. Dan itu kalau mau scan nyarinya susah. Bagian mana buat scan, terus kemudian juga nyari bagian vaksinasi itu bagian mana itu susah. Meskipun visualnya bagus, baru di dekat pertengahan 2021 itu didesain menjadi lebih simpel, sederhana. Visualnya nggak visualnya pada kebutuhan, dan visualnya kan nggak sebagus yang sebelumnya, tapi secara pengalaman atau experience mereka dari pengguna bisa lebih gampang untuk scan vaksinasi, untuk masuk ke ruangan itu bisa cepat. Nah, contoh lainnya adalah kita kalau pakai BCA Mobile, itu tampilannya jadul teman-teman, kuno ya. Kalau teman-teman pakai aplikasi BCA, nah itu tampilan visualnya memang nggak mendukung, tapi kalau kita pakai BCA experience-nya itu cepat banget. Customer itu kalau kita tanya cepat jawab, terus kemudian juga ketika pakai smooth, dan juga nggak ada bugs, atau maksudnya lag, nggak nge-lag ke hati kita ketika kita pakai, terus kemudian juga waktu mengakses berbagai fitur itu juga nggak terlalu banyak, mudah, sehingga experience yang dibentuk itu juga bisa memecahkan masalah dari pengguna itu sendiri. Kalau di ATM juga sama, UI atau tampilannya kan sederhana teman-teman, cuma tulisan, tapi experience-nya to the point, atau kita bisa cepat mau transfer, mau tarik tunai, atau lainnya kita bisa tahu. Nah, dari segi visual mungkin nggak baik, tapi dari segi fungsi, experience-nya itu bagus. Nah, situlah perbedaan dari user interface dan user experience. Jadi, experience fokus di pengalamannya pengguna, fungsional dari fiturnya, mereka bisa memecahkan masalah, mencapai tujuan. Kalau UI fokus di visualnya, bagian dari UI UX. Tapi UI dan UX nggak bisa dipisahkan ya teman-teman. Itu adalah bagian dari UX sendiri. Terus kemudian yang ketiga apa tadi Mbak Ian? Ini lebih ke tanya ini sih. Lain waktu ada tutorial Figma nggak Kak di forum ini? Tutorial Figma. Oh, kebetulan karena keterbatasan waktu teman-teman, mohon maaf nggak ada tutorialnya ya untuk Figma, karena butuh waktu yang cukup panjang untuk tutorial seperti itu. Tapi kita bisa sambung kalau teman-teman masih tertarik di bidang ini, boleh bergabung dengan grup di Telegram, Desain Sim ID, ataupun di YouTube. Dan nanti kita bisa belajar bareng di mentorship, for mentorship atau tanya jawab ke sana. Nanti saya juga bisa ngajari lebih intens di sana. Oke, jadi gitu ya Kak Gandhi Putra. Bisa langsung join aja pakai Telegram tadi yang sudah disampaikan Kak Irfan. Oke, nah mungkin saya mau tanya kepada Kak Bayu, gimana Kak? Udah terjawab belum? Yang disampaikan Kak Irfan tadi ya, tentang bedanya UI sama UX. Oke, alhamdulillah. Kalau Kak Ardi, sudah terpahami ya? Atau mungkin ada yang mau di cross checkkan lagi? Oke, Asia, mantap banget ya teman-teman. Oke, nah boleh teman-teman kalau ini masih ada waktu ya, boleh kalau misalkan mau bertanya lagi, dipersilakan mungkin dibuka satu sesi lagi. Nah, ini ada dari Kak Nisa.
Kak, boleh diceritakan gimana sih dulu pertama kali jadi UI UX designer? Kalau dilihat dari background-nya dulu, kuliah di sosial ya, butuh berapa lama buat belajar sampai jadi profesional dan ada tipsnya nggak? Wah, ini menarik banget nih, lengkap dan komplit dari Kak Nisa nih, pertanyaan yang sangat menarik. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Irfan, bisa dijawab. Terima kasih Mbak Nisa sebelumnya. Untuk pengalaman saya ketika lulus, saya lulus tahun 2020. Tahun 2020 saya masih bantu di yayasan, sebuah yayasan sosial yang membantu di pemasaran juga. Jadi menggalang dana untuk anak-anak yatim dan juga membantu pendidikan mereka seperti itu. Jadi masih belum kepikiran ke profesi ini sebelumnya. Cuman ketika berjalannya waktu, saya kok mikir saya butuh pendapatan tambahan. Nah, saya sebelumnya adalah orang yang berkecimpung di graphic designer sebelumnya. Bantu di yayasan itu buat brosur, buat apa banner kalau ada acara tertentu. Nah itu kan skill basic visualnya ya. Cuman untuk prosesnya itu baru saya pelajari tahun 2020 itu. Tahun 2020 itu saya situ kan ada booming-boomingnya ya karena pandemi ada UI UX. Nah cuman saya nggak langsung ikut-ikutan tapi memahami dulu apa profesi UI UX itu, gimana prospek kedepannya secara dampak tadi kan saya udah nyampein dari segi dampak sosial ekonomi juga besar kalau memang kita ahli di sana, bisa misalkan produk digital, bisa membangun ekosistem digital, baik di aplikasi mobile, HR, VR, atau bahkan nanti di non-digital ketika di Indonesia sudah mapan sistemnya. Nah, akhirnya setelah tertarik di situ, saya memulai dengan belajar di kursus di Coursera. Kalau Mbak bisa tahu, kalau Coursera sendiri adalah platform kayak ruang guru, tapi itu dari luar negeri. Nah, dia menyediakan financial aid atau bantuan keuangan. Jadi saya karena nggak ada biaya, nah jadi saya ikut gratis kursusnya dari Google UX. Waktu itu berjalan, kalau dari Google itu 6 bulan selesainya untuk belajarnya. Tapi saya menyelesaikan waktu itu mempercepatnya dengan waktu 4 bulan, sekitar 4 bulan sudah selesai menyelesaikan beberapa studi kasus. Tiga kalau nggak salah waktu itu. Cuman ya sangat jelek ya hasilnya karena awal kali belajar pasti nggak langsung bagus, dan juga kalau di tes ke usernya malah nggak pecah masalahnya, malah nambah masalah. Jadi itu melatih cara berpikir saya dulu pada awalnya, membangun basic fundamentalnya. Terus habis itu setelah saya belajar di Google UX, saya ikut di Kominfo kolaborasi dengan desainer lain, gimana cara risetnya, cara desain testing ke pengguna langsung. Nah, nanti sehingga di situ saya bisa tahu banyak prosesnya. Setelah saya masuk di bootcamp itu, saya juga bantu, kebetulan ada nyari-nyari banyak kan ahli-ahli UX di Instagram, saya follow semuanya. Ternyata ada 6 komunitas-komunitas, mulai dari Design Jam, International Design Foundation Indonesia, Edipilis, dari yang Indonesia maupun luar negeri itu banyak. Dan mereka juga menyediakan kayak design challenge, terus mentorship. Nah, saya salah satunya tertarik ikut di Design Jam. Dan saya waktu itu di Design Jam coba eksplorasi, kenalan dengan mentornya, saya PM satu persatu. Nggak sungkan ya, nggak boleh sungkan teman-teman kalau mau tanya. Jadi saya PM satu-satu, orang yang saya kira ahli, saya nilai ahli, dan menyerap ilmu mereka. Apa yang saya pelajari, yang saya tanyakan itu saya persiapkan dulu, terus saya tanyakan ke mereka. Terus ketika mereka menjawab, mereka kan ternyata punya perspektif yang berbeda-beda dalam memberikan pemecahan masalah tertentu. Nah ternyata setiap desainer itu berbeda-beda. Waktu itu saya memahami. Nah, tapi ternyata ada hal yang fundamental yang menjadi pola umum yang bisa saya simpulkan di dalam proses pembelajaran itu. Nah, dari mentorship itu akhirnya saya mengasah skill lagi, banyak membuat studi kasus, salah satunya Ibusnas ini, dan testing langsung ya ke pengguna teman-teman. Jadi lebih objektif hasilnya, memang mereka bisa menggunakannya, terus mereka paham cara pakainya, terus juga bisa memahami bagian-bagian produknya, sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahannya, bisa tertarik membaca lagi dengan tampilan baru pengalaman Ibusnas. Nah setelah di situ saya coba freelance tahun Maret 2001 kalau nggak salah, kan 2020 pertengahan sampai awal tahun 2021 itu saya fokus belajar. Saya coba freelance awal itu tahun 2021 bulan Maret lebih tepatnya. 2021 saya mulai coba microstock di applabs.com. Saya coba melatih visual dulu.
dari visual itu saya coba buat template desain mobile, web, yang paling sering banyak kan di situ kalau di Indonesia terutama. Nah terus setelah saya buat berbagai template itu saya jual, ternyata banyak yang beli. Nah, ternyata di situ saya dapat pendapatan tambahan dan ada pengalaman yang bertambah. Terus sekitar tahun akhir 2021 itu saya coba freelance ke Upwork. Itu sebenarnya bukan microsoft atau membuat template, tapi saya berhadapan dengan klien langsung dari seluruh dunia. Waktu itu saya mulai dengan teman saya Mas Yusuf Ramli waktu itu. Nah kita melayani, ternyata pertama ya mulai dari rate rendah dulu, gajinya ya rendah, cuman kayaknya $5 per jam tadi. Mulai dari situ ada juga yang per project, kadang satu project itu bernilai 3 juta, 7 juta, sampai bahkan 10 juta lebih yang bisa diselesaikan selama 1 minggu atau 2 minggu. Nah di situ saya semakin tertarik lagi sampai tahun 2022, tahun bulan Juni kemarin saya coba eksplorasi karena di freelance atau Microsoft banyak melatih visual. Sedangkan saya untuk building proses itu banyak di mentorship sambil freelance. Saya juga mentorship. Nah dari mentorship itu saya belajar banyak proses desain, testing, terus sama riset, dan juga iterasi dari pengembangan desain sebelumnya dari masukan pengguna. Terus setelah masuk di tahun 2000 Juni tadi, itu saya coba daftar di startup. Tujuannya kenapa? Karena supaya saya lebih banyak paham proses dari riset itu seperti apa lebih mendalam, testing lebih mendalam. Karena kalau di sebelumnya kan banyak di visual, nah di sini saya banyak belajar kolaborasi dengan developer, dengan data analis buat riset, terus kemudian juga quality assurance yang biasanya tes juga kualitas desain kita gimana ya teman-teman, supaya tetap sesuai goals dari produk itu sendiri. Nah jadi pengalamannya seperti itu, lebih detailnya nanti kalau mau eksplorasi lagi bisa lewat mentoringnya. Itu aja paling. Terima kasih. Oke. Nah, mantap banget ya. Dari apa yang diceritakan Kak Irfan ini, kita sama-sama tahu ya bahwa ilmu tentang UI UX ini tuh benar-benar apa ya, skill yang bisa dipelajari, dan meskipun nggak ada background sama sekali sebelumnya itu ya tetap bisa menjadi seorang profesional. Tapi memang tidak instan ya Kak Irfan ya, harus ada proses panjang, kemudian juga berliku-liku, try and error, dan lain sebagainya. Yang pasti harus ada keberanian untuk mencoba dan mengupgrade ya medan yang apa istilahnya tuh medan latihan kita untuk lebih besar lagi skalanya. Nah, itu seperti itu. Oke, nah ini satu pertanyaan lagi nggak apa-apa ya Kak Irfan ya? Nanti akan kita tutup. Sebelum itu, oke, ini dari Kak Syahrir Hasan. Kak, saya kan baru masuk di jurusan DKV. Nah, mau nanya cara kerja UI gimana ya? Apa punya kaitannya sama DKV? Oke, silakan Kak Irfan. Oke, terima kasih banyak sebelumnya atas pertanyaannya, Mas Hasan. Nah, biasanya orang UX itu banyak ya teman-teman background-nya. Ada yang bahkan psikologi, orang yang di sosial seperti saya, di kafe, atau bahkan di sistem informasi yang terjun di bidang ini. Kalau orang psikologi biasanya cenderung di riset biasanya. Mereka kan suka wawancara orang, mendalami orang lain, gimana perilaku mereka, kebiasaannya, motivasi, dan sebagainya, untuk dapat insight dari mereka. Intinya suka kerja dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain. Itu biasanya mereka senang di riset sama testing. Tapi ada juga kalau di perusahaan besar itu fokus di UI designer. Jadi mereka biasanya juga asalnya dari DKV itu banyak. Dari DKV teman-teman kan biasanya banyak fokus di desain branding, kayak logo, mungkin membuat icon, ilustrasi, dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari salah satu skill juga dalam UX ya teman-teman, terutama dalam mendesain komponen-komponen dalam aplikasi, desain sistem. Desain sistem itu kayak kumpulan desain yang untuk digunakan sebagai konsistensi. Artinya kalau misalnya kita mendesain buttonnya itu nanti ada yang bagian normal, nanti ada yang ketika kita klik nanti bentuknya seperti apa, ketika nanti nggak bisa diklik seperti apa. Itu nanti ada ilmu UX juga yang harus dipelajari oleh orang di kafe, karena kan orang di kafe sudah ada ilmu visualnya, tinggal nanti banyak belajar di riset sama testing. Karena orang yang di DKV biasanya kan sudah jago tuh apa desain layoutnya, terus jago untuk desain elemen-elemennya, terus dan juga bagian-bagian komponen dalam desain kayak cardnya, terus kemudian juga
buttonnya, dan bagian-bagian lain yang dibutuhkan yang dalam aplikasi itu sangat dibutuhkan. Dari Hitachi sendiri, nanti saran saya mungkin banyak pengembangan di riset sama testing, dan juga banyak pengembangan nanti ikut komunitas-komunitas kayak Cube atau System IT, Interaction Design Foundation Indonesia, Dribble Indonesia, nanti ada banyak ya teman-teman. Nanti bisa kontak saya untuk lebih lanjut. Oke, mantap sekali. Begitu ya Kak Syahril Hasan, mudah-mudahan menjawab. Nah, mohon maaf teman-teman sekalian karena waktu sangat terbatas ya, jadi kita harus mengakhiri sesi Q&A pada webinar kali ini dan sekaligus juga menutup ya webinar BBL ketiga pada hari ini. Dan ini sudah disebar feedback dari admin Lencana ya, teman-teman bisa mengisi untuk mendapatkan sertifikat dan mungkin ada saran dan masukan untuk pengadaan BBL selanjutnya. Oke, udah direspon nih sama Kak Syahril Hasan. Makasih Kak. Oke, sama-sama Kak Hasan. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya, antusiasnya, dan semangat dari teman-teman sekalian selama forum webinar ini berlangsung. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sore hari ini, apa yang kita diskusikan bersama bisa bermanfaat untuk menunjang skill, kualitas diri, dan karir kita ke depannya. Menjadi UI UX designer itu memang tidak mudah dan butuh proses yang panjang. Bahkan awal terdengar rumit ya, di awal kali kita mengetahui terkait dengan UI UX ini. Tetapi apabila kita punya niat, kita punya kemauan untuk belajar, kita menelaah dan mencoba berlatih dengan berbagai macam medan ya. Bukan tidak mungkin skill yang saat ini nih sangat amat diincar pada era digital saat ini nih itu bisa kita miliki. Nah, mungkin itu penutup dari saya.